Ibu, bapak, saudara-saudari, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama dengan Suster Raka. Salam cinta, belas kasih hati Yesus, dan penuh semangat. Mari kita awali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pelita dan cahaya bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 11 Juni 2022, gereja memperingati peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 13. Mari kita mulai renungan kita dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, rekan-rekan muda yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan tugas perutusan sebagai murid-murid Yesus, yakni mewartakan kabar sukacita bahwa Allah hadir mengasihi kita. Kita tahu berkat sakramen baptis, setiap orang dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak Allah, dan ia harus siap untuk diutus menjadi saksi cinta kasih Allah. Bila kita cermati sabda Tuhan hari ini, Yesus meminta kita para muridnya untuk pergi keluar dari zona nyaman diri, menjumpai semua orang, mewartakan kerajaan Allah. Yesus meminta kita untuk pergi mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahwa Allah itu hidup dan tinggal di hati kita. Ia berkarya dalam hidup kita. Dalam bacaan tadi juga dikisahkan bahwa Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Kuasa tersebut sekarang diberikan kepada kita. Kita dipanggil untuk peduli terhadap orang sakit, terhadap mereka yang mati semangatnya dan putus asa, terhadap sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Nah, untuk kuasa mengusir setan-setan juga diberikan kepada kita, yakni agar kita dapat bekerja sama dengan rahmat Allah untuk mengusir kuasa-kuasa jahat yang menggerogoti dan menggoda kita. Kita tahu bahwa dalam hidup ini ada banyak tawaran-tawaran, godaan-godaan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, kalau kita cermati ada beberapa hal yang menarik dalam perintah perutusan Yesus hari ini dalam mewartakan kerajaan Allah.
yakni kita diminta untuk berbagi berkat. Lalu tidak boleh membawa apapun juga. Dan yang terakhir adalah memberi salam. Tuhan Yesus meminta kita untuk berbagi berkat dengan cuma-cuma. Kita tahu para murid Yesus telah mengalami kelimpahan sukacita ketika berada bersama dalam Yesus. Maka sukacita itu hendaknya diwartakan kepada seluruh umat manusia. Begitu juga kita. Kita diutus untuk mewartakan sukacita yang telah kita terima dari Yesus, menjadi berkat bagi sesama dengan tetap bersikap ramah dan dalam kemurahan hati. Apakah kita sudah melaksanakan perutusan Yesus dalam hidup harian kita? Pergi dari zonanya mandiri, menjumpai saudara-saudari untuk berbagi berkat, menyalurkan rahmat Tuhan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk ikut ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah. Bantulah kami agar kami setia dan terus menterampilkan diri untuk menjadi pewarta-pewarta sukacitamu dalam hidup sehari-hari, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita jalani hari-hari kita dengan menjadi pewarta-pewarta belas kasih Tuhan, menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Tetap semangat, Tuhan memberkati.